Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, sedulur-sedulur semuanya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Pada siang hari ini alhamdulillah saya berbahagia, saya diperkenankan untuk hadir di rumah beliau, Bapak Insinyur Tri Raharjo Sutardi SU, ya. Jadi SU itu S2-nya tempo dulu, sarjana utama gitu ya. Beliau dulu sebelum pensiun, beliau ngajar di Unsud sebagai dosen di bagian nutrisi, S1-nya ditempuh di Undip, S2-nya di UGM gitu ya. Dan beliau ini kebetulan suami dari Ibu Dr. Emi Susanti tadi yang sebelumnya kita wawancarai, dan beliau sama-sama ahli nutrisi di bidang peternakan. Nah, 1 tahun yang lalu beliau suami istri Pak Tri dan juga Bu Emi ini sempat dimintai sebagai tim ahli dari kelompok binaan rumah zakat di Wonosobo dalam rangka pengembangan Dombos, di mana domba Wonosobo di tahun 2021 ini mengalami fenomena yang sangat-sangat menarik, di mana secara populasi dibandingkan tahun 2016 yang titik kulminasi terendah populasi Dombos ini, mulai tahun 2021 ini sudah naik ke angka di kisaran sudah sampai mencapai 4.500-an ya, 4.500-an populasi. Dan ini salah satu keberhasilan dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Wonosobo yang terus bagaimana pelestarian Dombos. Dan kita nanti akan kulik beliau ini dari Pak Tri Raharjo ini, bagaimana beliau mendampingi teman-teman peternak di Wonosobo dalam pengembangan Dombos. Dan bahkan yang sangat menarik, beliau ini sedang menelusuri jejak-jejak sejarah Dombos ini, tidak hanya dari literasinya langsung, tidak hanya sekedar literasi yang ada di buku-buku, tapi beliau ini akan meneliti dari sumber-sumbernya, dari rawi-rawi atau sumber langsung yang tersebut gitu. Jadi tokoh-tokoh utamanya gitu. Kita akan wawancarai beliau pada siang hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali siang ini kami bisa diterima dengan baik di perumahan Berkoh ya, Berkoh Indah di Purwokerto ini ya. Dan ini mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Lah, akhir ini Pak di Wonosobo memang Dombos ini cukup fenomenal karena ternyata kami kemarin mengikuti FGD di Bapeda itu, ternyata stronya ini jadi rebutan dari Sumatera, Jawa Timur, itu permintaan sangat tinggi. Bahkan harga ini sudah menggila, bukan lagi naik harga tapi sampai ganti harga. Contoh betina itu dulu misalnya di angka 2,5-3 juta udah dapat bagus, sekarang 8 juta sampai 10 juta. Jantan di atas 10 juta, ini kan gila gitu kan. Lah mungkin nih ada sisi menarik yang membuat Bapak dan Ibu ini kemudian mengulik domba ini gimana Pak? Monggo Pak, panjenengan melihat potensi apa di domba Wonosobo gitu, monggo Bapak. Terima kasih Pak Bowo dan saudara-saudara sekalian. Memang apa yang disampaikan Pak Bowo tentang kami setahun ini menggeluti Dombos, domba Wonosobo yang luar biasa indahnya sebenarnya. Apa yang disampaikan memang cenderung terjadi di lapangan sekarang ini, sehingga Dombos itu dari berbagai sisi perlu dilestarikan dan diangkat sebagai hewan komoditas lokal yang unggul. Oleh karena itu kami bersama Ibu itu diminta oleh Yayasan Rumah Zakat menjadi tim ahli dalam rangka pengembangan ini. Nah, di dalam kaitannya dengan Dombos, kami tertarik untuk mengetahui sejarahnya, asal usul timbulnya orang Wonosobo itu memelihara domba itu tadi, Dombos. Beberapa literasi kami sudah mendapatkan, baik dari Dinas Peternakan berupa leaflet dan informasi, kemudian dari
YouTube ya, kami juga mendapatkan informasi. Namun juga saya melacak dari informasi yang berada di masyarakat, melacak dengan cara menanyakan asal usulnya pembelian dombos itu di mana. Nah, kami mencoba untuk menelusuri sampai ke suatu desa yang dikatakan dulu sebagai pusat pengembangan domba ini, dombos ini, yaitu di Desa Klowoh. Kami bertemu dengan tokoh pengembang dombos, yaitu Bapak Sugiarto, yang sekarang menjabat, sudah menjadi mantan lurah ya. Dia mengembangkan banyak, sehingga suatu saat menyebutkan, saya tanya, dari mana Bapak asal usulnya membeli dombos? Beliau menyebutkan lagi seseorang di daerah Suren Gede. Nah, saya belum sampai ke sana. Kami akan menelusuri sampai pada informasi yang awal, sehingga nanti akan kita tulis secara akademik lah, saya kira begitu, supaya sejarah dombos itu menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih valid, nyata, ya? lebih valid, berdasarkan data, baik data dari informasi awal atas maupun data dari para peternak yang sekarang memelihara. Nah, dari sini akan ketemu nanti sesuatu yang kronologis asal muasal domba Wonosobo itu. Ada beberapa yang belum berkait ya, sehingga kami masih akan menelusuri lebih lanjut sumber-sumber yang kompeten di dalam pengembangan domba Wonosobo, yang sebenarnya asal usulnya dari importasi domba Texel dari negeri Belanda. Saya kira untuk awal cukup ini, karena memang belum selesai di dalam rangka menggali atau mencari informasi yang lebih valid dari asal usul domba Wonosobo. Saya kira demikian, mudah-mudahan di lain waktu kami akan menelusuri yang sekarang masih belum ketemu, sehingga nanti kalau menjadikan suatu kronologis yang lengkap akan kita lengkapi informasi dari saat ini. Ya. Terima kasih ya. Itu teman-teman, ini Pak Triharjo sudah mulai start ini melakukan riset ya. Jadi bagaimana sejarah itu tidak hanya jari-jari atau katanya, tapi berdasar tinjauan akademis itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sumber-sumbernya itu A1 itu langsung pada orang-orang pelaku-pelaku sejarahnya, mumpung ya mungkin masih hidup ya Pak. Yeah, karena di tahun 70-an itu masih kan kegiatan lah. Nanti ke depan kita akan kupas ketika beliau ini terjun langsung ke lapangan, kita akan coba ikuti sehingga nanti teman-teman terus bisa mengikuti perkembangan dari sejarah inilah. Saat ini memang kita ketahui bahwa pemerintah daerah Wonosobo ini lagi giat-giatnya untuk mengembangkan komoditas. Tadi ada istilah apa Pak? Lokal unggul apa? Domba lokal tapi unggul. Nah, itu boleh dijelaskan Pak. Jadi dari perspektif Bapak, yang hewan yang lokal unggul itu apa? Sisi kalau Bapak melihat mungkin ada domba Garut, ada domba Dombos, atau ada domba apa? Bapak melihat di sisi mananya nih, Dombos ini potensinya di mana? Di dagingnya kah, di bulunya kah, atau apa gitu Pak? Terima kasih Pak Bu. Jadi saya menyebut lokal karena memang domba ini berkembang di Wonosobo dan sekitarnya, tapi intinya di daerah Wonosobo. Unggul karena dia mempunyai potensi genetik yang unggul. Nah, potensi genetik ini akan ditampilkan dengan fenotipiknya. Contohnya badan yang besar, pertambahan bobot badan per hari yang tinggi, dan tanda-tanda lain yang secara kuantitatif itu mempunyai keunggulan
dibanding atau kalau dibanding dengan domba-domba lokal. Nah, oleh karena itulah kami sebut Dombos ini adalah lokal Wonosobo, tetapi mempunyai keunggulan di bidang peternakan, di bidang domba tadi ya, pertumbuhannya, bulunya, dagingnya bisa dipakai, apalagi tenaganya, tapi belum banyak dipakai tenaga untuk kegiatan. Jadi derajat keunggulan dari Dombos akan kelihatan dari fenotipiknya ya. Fenotipik adalah tanda-tanda yang bisa terukur, terlihat dan terukur. Oleh karena itu saya katakan bobot badannya tinggi, postur tubuhnya lebih besar dari domba-domba ekor tipis atau domba lokal. Apabila ini tidak dilestarikan, maka nanti akan hilang keunggulannya ini. Keunggulannya akan hilang. Dia akan kawin serampangan, artinya tidak ada upaya-upaya untuk memelihara tingkat genetikanya yang unggul. Nah, sehingga nanti lama-lama menjadi cerita saja, barangnya tidak ada. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti, mencari asal-usul dan memelihara genetiknya setidak-tidaknya supaya Dombos ini tetap unggul. Oleh karena itu katakan domba lokal yang mempunyai keunggulan. Wah, saya kira demikian. Keren banget ya. Jadi domba lokal tapi punya keunggulan. Dan itu ternyata ketika ini tidak dipelihara itu bisa downgrade Pak ya. Ya, bisa kawin ngamuk-ngamuk ya, itu tadi kualitasnya semakin turun dan mungkin ciri fenotipnya ini berarti bisa luntur ya Pak, bisa hilang gitu ya Pak. Ya? Dia akan kecil mengecil menghilang. Oh, begitu ya. Nggih. Lah kemarin juga sempat ada wacana tentang ini Pak, breeding center gitu, breeding center Dombos itu. Kalau ini nanti sebagai akhir dari sesi ini, untuk bagaimana menurut Bapak siapa yang harus melakukan breeding center breeding itu istilahnya pusat pembiakan atau pelestarian domba Wonosobo, yang dimana apakah itu sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau sebaiknya dilakukan oleh swasta, karena konon kabarnya kalau breeding ini high cost gitu ya, ongkosnya mahal, waktunya juga lama gitu ya Pak. Nah ini tentu dananya cukup besar kalau harus gelontor. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pemurnian atau pelestarian dari Dombos yang katakan lokal unggul ini tadi Bapak? Terima kasih Pak Bu. Jadi urusan pemeliharaan derajat keunggulan yang sebenarnya akan tampak pada genetik itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi itu mestinya ada campur tangan pemerintah yang bisa memberikan langkah ke depan, sekalipun barangkali mungkin dengan peraturan ya, dengan peraturan bagaimana syarat-syaratnya apa ya, itu ada pemerintah, unsur pemerintahnya yang memberikan pembatasan penjualan bibit-bibit unggul itu keluar daerah misalnya itu. Masyarakat sebagai objek itu tidak mungkin menyelenggarakan sendiri tanpa ada suatu peraturan. Peraturan itu dimungkinkan untuk menghindari keluarnya bibit unggul keluar daerah tanpa batas. Jadi itu harus dibatasi. Nah ini bisanya pemerintah. Nah penyelenggaranya juga bisa menempel pada kelembagaan pemerintah yang mengatur atau bertanggung jawab pada perbibitan. Ya, itu adalah langkah teknisnya. Nah, misalnya pusat pemeliharaan domba jantan yang unggul, kemudian dibuat sebuah teknologi straw, nanti dikawinkan ya, dipakai di daerah-daerah. Itu lembaga pemerintah yang bisa. Memang kalau swasta bisa lebih baik, tapi tadi disampaikan mahal, harganya mahal. Yang bisa memelihara itu ya pemerintah yang punya etikat memelihara, kemudian punya anggaran Pak, infrastruktur, punya anggaran, kemudian masyarakat sebagai objek yang bisa dipakai untuk jangan sampai itu hilang. Ya, saya kira secara ya seperti yang dikerjakan sapi sekarang mungkin ya. Sapi itu dia punya balai pembibitan untuk pejantan,
proses frozen, semen beku kemudian dipakai pada masyarakat. Secara tidak langsung akan terjadi perbaikan genetika. Jadi contohnya sapi, konkretnya sapi. Sapi itu dimulai pada tahun sekitar 75. Ya, importasi sapi unggul-unggul itu 75. Kemudian dipusatkan di balai pembibitan, dibuat setro, kemudian ke bawah sampai sekarang ada. Nah, sehingga kita bisa melihat sekarang sapi Angus ada, sapi Friesian Eva ada, sapi Limousin ada. Itu karena teknologi semen beku yang sekarang sudah berjalan. Nah, ini bisa diterapkan ataupun dipakai untuk pengembangan domba, walaupun mungkin harganya mahal ya, tapi nggak apa-apa karena tanpa itu nanti akan menurun grade-nya, tidak akan terjadi peningkatan mutu genetik. Jadi saya kira itu pokok-pokok ya wacana dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan mutu genetik dombos. Berarti bayangannya ada pecahan-pecahan super dombos dipelihara pemerintah, di semennya ini dipanen, setro, kemudian disebar ke bawah masyarakat yang punya betina-betina disuntik pakai ini gitu ya. Oh, ini keren ya. Tapi ada nggak ini nanti yang bisa mengeksekusi ini gitu ya? Mau nggak pemerintah kita, entah itu dinas pertanian, peternakan yang atau balai mungkin yang mengeksekusi ini? Nah, ini harapan dari kami, mungkin dari peternak-peternak tingkat bawah ini, mungkin harapannya bagaimana agar domba Wonosobo ini tetap lestari dan tidak mengalami downgrade atau kualitasnya menurun, dan sehingga sisi keunggulannya, derajat keunggulan oleh bahasanya Pak Tri tadi itu bisa dipertahankan ya, jangan sampai luntur sampai hilang gitu. Wah, ini terima kasih sekali Pak Tri, obrolannya sangat mencerahkan dan mudah-mudahan nanti bisa didengar juga oleh para pemangku kebijakan, stakeholder yang menyaksikan video kita ini, bagaimana solusi agar derajat keunggulan dari domba Wonosobo ini bisa dipertahankan gitu. Oke teman-teman ya, nanti ikuti bagaimana nanti Pak Tri bersama Ibu ini nanti menelusuri jejak-jejak sejarah domba Wonosobo di Wonosobo, dan tentu Pak Tri akan hadir ke Wonosobo Pak dan akan menghubungi tokoh-tokoh yang tersebut dalam literasi itu, dan nanti ikuti video-video berikutnya bersama kami. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share. Mudah-mudahan video kami selalu mencerahkan, mengedukasi, menginspirasi, memotivasi, dan memberikan informasi yang positif kepada teman-teman semuanya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.